Natal di tahun 2022 merupakan momentum sangat berharga, di mana kita semua telah terbiasa dengan pandemik yang melanda negara Indonesia, tetapi juga dunia, dan melumpuhkan berbagai aktivitas hingga kurang lebih 2 tahun lamanya. Melewati hari-hari yang sukar bukanlah sesuatu yang mudah, di mana kita tetap dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan yang baik demi kelangsungan roda pemerintahan. Dengan tema yang dikeluarkan oleh KWI di tahun ini, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, yang terdapat dalam Injil Matius 2 ayat 12b. Membuat kita sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus mempunyai rancangan yang begitu baik bagi setiap umat manusia dalam setiap persoalan yang dimiliki masing-masing kita. Di mana bahwa 2 tahun belakangan ini, kita diperhadapkan dengan situasi yang kurang baik, tetapi kita masih bisa bertemu satu dengan yang lain dalam suatu persekutuan yang aman, damai, dan juga sejahtera dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Sorong. Maka dapat kita simpulkan bahwa kita mendapat jalan lain yang disediakan Tuhan Yesus Kristus untuk berjumpa dan memuliakan namanya. Pemirsa, sebagai unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong mempunyai tugas membantu bupati melakukan, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk itu, dirasa sangat penting bahwa menjadikan wilayah Kabupaten Sorong sebagai wilayah berzona integritas, maka dengan ibadah Natal Oikumene yang dilaksanakan perdana ini akan menjadikan pemerintahan Kabupaten Sorong yang baik dan tentunya menuju kawasan wilayah bebas korupsi. Pemirsa, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dan beribadah Natal Oikumene Inspektorat Kabupaten Sorong yang dilaksanakan di Gedung Kantor Inspektorat Sabtu 3 Desember 2022. Kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Amin. Dosaku kuberitahukan kepadamu, aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, kita menyanyi bersama dalam Kidung Jemaat 119, bait 1 hingga baitnya yang ke-3.
bernyanyi bersama di dalam Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan baitnya yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlap. Bupati Kabupaten Sorong. Pembakaran lilin yang kedua yaitu Bapak Klit Ajab Senar Esos selaku Sekda Kabupaten Sorong. Dalam hal ini yang mewakili dengan penuh kasih kami mengundang Kepala Dinas Infoko Bapak Eri Kala. Pada Bapak kami silakan. Pembakaran lilin yang ketiga
Baik, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, saudara baik, dan kita ada di sini untuk merayakan Natal bersama. Dan saudara-saudara, berdasarkan bacaan kita tadi, dan tentu ini menjadi tema nasional, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tapi saudara, waktu saudara bilang musim ini akan berlalu, apa yang tidak berlalu dari hidup saudara dan saya? Apa saudara? Kasih Tuhan. Mari kita katakan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kita ulang hanya ibu-ibu saja. Musim akan selalu berganti. Saudara hayati setiap kata-kata itu. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kita ulang bapak-bapak saja. Kita sama-sama dan katakan lebih besar suara kita. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Saudara, kalau kita menghayati setiap kata itu, saudara rasa-rasanya benar Tuhan. Semua akan berlalu, semua akan berganti, tapi kasih Tuhan itu selalu abadi, saudara. Lihat saudara, orang-orang pintar, orang-orang hebat ini, reaksinya seperti apa setelah Yesus lahir loh. Perhatikan pada ayat 2. Dong tanya-tanya. Lalu saya waktu baca ini, saudara lihat saudara, bukan tanya, lahir di manakah? Kamu tahu? No, yang paling penting di kalimat bertanya itu adalah, di manakah dia raja orang Yahudi, saudara? Itu garis penting di situ. Itu nanti akan menimbulkan masalah kegelisahan dari seorang yang namanya Herodes. Dan saudara lihat, orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang Majus ini, mereka mau cari Yesus untuk apa, saudara? Ibu bapak saudara, mereka mau cari Yesus untuk apa? Mereka mau sembah. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Begitu saudara, orang Majus begitu maunya.
Dorang cari Yesus untuk apa, saudara? Raja orang Yahudi itu yang baru lahir itu, mereka mau sembah dia. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Joy to the world. Jingle bells, jingle all the way. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and be Sebagai bahan refleksi, Inspektorat menghadirkan sesosok Paman Santa yang berkontribusi untuk memberikan hadiah-hadiah kecil kepada anak-anak dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Sorong. Tetapi juga penjabat bupati yang ikut serta mengapresiasi talenta yang dimiliki oleh anak-anak kecil yang dengan sesungguh hati mereka menarikan tarian dengan pujian Natal. Dan hari ini saya secara pribadi, tapi tentunya dengan keluarga, mengalami dan menikmati apa yang disebut merayakan Natal dan perayaan Natal. Artinya hari ini baru kita mulai ibadah pertama kali di sini. Saya juga tadi ada beberapa undangan, mungkin ada sekitar 3 undangan yang disampaikan kepada saya untuk menghadiri, bahkan mungkin juga menyampaikan pesan-kesan Natal. Tapi di antara 3 undangan dan undangan inspektorat dari Ibu Inspektur, saya memilih jalan lain. Saya hari ini secara pribadi, mungkin Bapak Ibu semua, bukan mungkin, saya pastikan semua, merasakan sesuatu dan menikmati sesuatu dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan tadi. Oleh karena itu, Yesus itu Yahudi punya. Yesus itu Raja Israel. Yesus itu lahir dari perempuan Yahudi bernama Maria. Jadi waktu Yesus itu mau lahir, Yesus punya bapa dan mama itu ketakutan. Lalu mereka 2 lari kemana? Ke Yesus punya ompu kampung namanya Bethlehem. Baru Yesus itu hadir di sana. Jadi rasa nyaman kalau dia lahir di Pamadumpu kampung. Begitu. Jadi, melalui Natal, Inspektorat tahun 2022, APIP berkomitmen menjadikan Kabupaten Sorong sebagai wilayah zona integritas menuju kawasan WBK atau WBBK agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh banyak orang. Dan
Inspektorat ini polisinya pemerintah. Jadi kalau kau jalan tutup mata, dia bilang jangan kau jalan itu kau tabrak, lepas kau buka mata. Gitu. Kalau kau bengkok, kau belok, dia bilang harus kau jalan lurus. Maksudnya begini, pemerintah hadir dan pemerintah adalah wakil Allah. Itu berarti ada rencana Tuhan yang besar untuk keselamatan dalam karyanya bagi setiap orang, sehingga pemerintah hadir, pemimpin hadir, harus menghadirkan damai dan sejahtera. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi paling tidak ada niat yang tulus, hati yang terpancar kasih untuk menyatakan kerajaan Allah dalam kasih karyanya melalui kerja-kerja kita untuk memberi jaminan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi orang lain. Hari ini orang mengatakan Papua gagal, Ocus gagal, pemerintah gagal membangun orang Papua. Sesungguhnya bukan Ocusnya, bukan pemerintahnya, bukan negaranya, tapi siapa pemimpinnya. Pertanyaannya, siapa yang pemimpin? Ya orang Papua yang hari ini dikasih Garuda pakai di dada itu. Harus bertanggung jawab untuk orang Papua dan bertanggung jawab untuk semua orang yang hidup di rumah ini. Makanya tema ini hari ini saya tadi duduk tuh diam 1000 kata. Bisakah saya sampai di situ? Tapi dengan iman harus saya mengatakan saya harus memilih jalan lain. Supaya apa? Menghadirkan damai sejahtera. Karya keselamatan itu. Ini tantangan untuk kita semua jadi pemimpin hari ini. Baik pemimpin eksekutif, pemimpin politik, pemimpin gereja. Kita harus kerja bareng, kerja bersama-sama. Gereja dan pemerintah harus menjadi teman kerja. Cara pandang setiap orang dalam kepemimpinan hari ini melihat perempuan itu menjadi bagian terpenting dalam mentransformasi perubahan dengan melibatkan perempuan itu di dalam posisi dan jabatan yang harusnya. Buktinya perempuan jadi ketua klasis. Otto dan Gessler dari Batavia sampai di Tidore, sultannya itu orang Islam. Dan 3 orang diutus oleh Sultan Tidore untuk antar Otto dan Gessler dengan perahunya sampai di Mansinam. Jadi sejarah dan peradaban itu jangan pernah dilupakan. Hari itu nanti anak-anak Abraham akan duduk satu meja dalam perjamuan. Ya kan? Jadi tidak ada Kain dan tidak ada Ishak dan Ismail, tidak ada Esau dan Yakub. Hari itu, supaya terjemahan tadi toh, ibu tadi bilang apa? Yakub begitu menyapa Esau bilang apa? Iya. Melihat wajahmu terasa melihat wajah Allah. Selesai. Kesempurnaan sudah. Apalagi yang mau diperdebatkan? Agama tidak membawa Anda selamat. Memperbaiki yang kurang dari dalam, mempererat kasih dari diri sendiri, dan menjadikan semua sebagai teman sekerja yang berintegritas, maka akan terpancar kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap tugas dan kerja masing-masing kita. Perbedaan suku, agama, dan ras bukan menjadi penghalang untuk mempersatukan pendapat menuju Inspektorat Kabupaten Sorong, menuju kawasan WWBK agar keselamatan Allah dapat dirasakan. Selamat Natal 25 Desember 2022.
Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Sorong. Intinya perayaan Natal ini adalah bentuk rasa syukur kita seluruh APIP Inspektorat Kabupaten Sorong bahwa begitu banyak penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, begitu luar biasa lewat prestasi-prestasi, predikat-predikat yang kita dapatkan ya. Lewat campur tangan Tuhan, hikmat yang Tuhan kasih, semua ini berproses, kita boleh mendapatkan berbagai macam prestasi dengan harapan kebersamaan, kekompakan, rasa persatuan itu boleh tetap terwujud, nggak akan pernah sirna. Beda pendapat itu biasa, tapi untuk kita sampai kepada satu tujuan bersama bahwa kita menjadi APIP yang dapat mendorong para OPD untuk mewujudkan zona integritas, itu harapan kita.